Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita pada malam hari ini kembali berjumpa di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Karena kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berjumpa dengan bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban adalah tanda bahwasanya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu spesial, bulan yang dinanti-nanti oleh para umat-umat terdahulu, yang mereka diriwayatkan 6 bulan setengah tahun sejak bulan Rabiul Awal, sejak setengah tahun yang lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yuballighahum Ramadan, agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Jadi kalau kita nyambut 1 bulan ini terlambat, Pak. Ya, karena ulama-ulama terdahulu sudah start sebelum Ramadan 6 bulan. Dan Nabi SAW pun demikian. Ketika datang bulan Ramadan, beliau mengatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyama. Sahabat, udah datang nih bulan Ramadan. Jadi di antara sunnah Nabi SAW adalah antusias, bergembira, berbahagia dengan kedatangan tamu yang istimewa. Karena manusia ada yang beraneka ragam dalam menyambut bulan Ramadan. Ada mereka yang sedih, aduh Ramadan, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa enak-enak, harus bangun pagi, harus tarawehan. Waduh, ini generasi yang pertama, generasi yang kelompok yang merugi. Ada yang kedua, generasi atau kelompok yang mereka nyambut Ramadan biasa-biasa saja, nggak ada istimewa. Kayak menyambut bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, nggak ada yang spesial. Seperti biasa, tidak ada antusiasme untuk menyambut Ramadan. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang bergembira. Tapi yang bergembira ini lihat dulu gembira karena apanya. Yang pertama gembira karena cuan banyak, Pak. Jualan Masya Allah nih, laris manis Ramadan pokoknya, full ngegas pokoknya. Kenapa? Karena Ramadan banyak yang beli kurma. Saya jualan kurma Pak Ustadz, pokoknya saya senang dengan Ramadan. Kenapa? Karena jualan saya bakal laris manis. Ini adalah senang yang tidak terpuji. Senang yang terpuji, kelompok yang keempat adalah generasi atau kelompok yang mereka nyambut Ramadan dengan rasa senang, bahagia karena banyak keutamaan di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu istimewa, spesial, bukan cuma martabak yang spesial. Ramadan juga spesial. Dan di antara spesialnya Ramadan adalah banyak bulan-bulan atau banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi kita akan bahas hari ini tentang fikih bulan Ramadan. Apa sih arti Ramadan? Kita harus kenalan dulu dengan Ramadan. Ramadan dari kata romidho, yamrodu, Ramadun atau romdo, yang artinya panas yang sangat. Itu arti Ramadan secara bahasa. Romdo artinya sesuatu yang sangat panas. Ini secara bahasa. Kenapa dinamakan Ramadan dengan bulan Ramadan? Kenapa dinamakan dengan bulan yang sangat panas? Karena yang pertama, unta-unta kepanasan di bulan tersebut. Karena biasanya Ramadan ini ketika orang Arab jahiliyah menentukan nama tersebut, ketika itu sedang musim panas. Yang kedua, karena di bulan tersebut diwajibkan berpuasa, yang mana puasa ini menyebabkan panas akibat lapar dan haus, nggak minum seharian, waduh panas nih tenggorokan. Kenapa? Karena dia nggak makan, nggak minum, dahaga, haus. Yang ketiga dinamakan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan berpuasa, dan diantara keutamaan puasa adalah membakar dosa.
memanaskan dosa, melebur dosa menjadi terhapus. Jadi ini sebab-sebab penamaan bulan Ramadan. Adapun secara istilah Ramadan adalah bulan yang ke-9. Jadi Septembernya Hijriah, bulan ke-9 yang terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Dan ada hadis yang melarang kita menyebut nama Ramadan tanpa disertai bulan. Ada sebuah hadis mengatakan la taqulu Ramadan. Jangan sebut Ramadan, faqulu syahru Ramadan. Tapi ucapkanlah bulan Ramadan. Jangan bilang Ramadan tok gitu. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif dalam Baihaqi dalam Sunan Kubra, dilemahkan oleh Imam Nawawi, Imam Zahabi, Imam Suyuti dan semisalnya, sehingga yang lebih tepat boleh menyebutkan Ramadan tanpa disertai tambahan bulan. Besok Ramadan nih, boleh, enggak makruh, enggak haram ya. Wallahu taala a'lam. Sekarang kita kenalan dengan istimewanya Ramadan. Karena biar gimana antusias menyambut sesuatu harus tahu istimewanya, Pak. Kalau ada yang tamu datang, kita nggak tahu nih tamu siapa, kita nyambutnya biasa-biasa saja. Tapi kalau tamu ini, wah dia itu R1-nya Pak Presiden misalnya, atau dia itu gubernur, atau dia itu misalnya menteri, atau dia itu Pak Ustadz, kiai, maka kita akan menjamu dengan jamuan yang istimewa. Begitu juga nih bulan Ramadan datang kepada kita, kalau kita nggak kenal istimewanya, keutamaannya, spesialnya, kita akan biasa-biasa saja menyambutnya. Ya, jadi Ramadan itu selalu menjadi pusat perhatian sepanjang tahun. Para ulama dulu setelah Ramadan 6 bulan berdoa, taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan. Dalam Lataiful Ma'arif disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para ulama terdahulu 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka. Setelah Ramadan berdoa, setelah Ramadan berdoa Allah terima amal ibadah mereka. Kemudian selanjutnya sebelum Ramadan setengah tahun berdoa berjumpa dengan Ramadan. Adapun hadis yang mengatakan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab fi Sya'ban wa balighna Ramadan adalah hadis yang dikritik oleh para ulama, sanadnya dhaif, lemah, sehingga tidak kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama mengatakan boleh berdoa dengan doa yang demikian tanpa menyandarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa secara umum. Tapi sebagian ulama menambahkan jangan hanya berdoa minta jumpa, tapi minta keberkahan. Allahumma balighna Ramadan wa barik lana fi. Ya Allah jumpakan saya dengan Ramadan dan berkahi. Karena Ramadan ini berjumpa dengan Abu Jahal, Pak. Ramadan berjumpa dengan Abu Lahab. Ramadan berjumpa dengan Abu Thalib. Ramadan berjumpa dengan orang-orang yang tidak beriman, tapi ternyata Ramadan tidak mengubah mereka. Maka mintalah keberkahan dengan Ramadan. Banyak orang-orang di luar sana berjumpa dengan Ramadan belasan kali, puluhan kali, tapi ternyata Ramadan tidak mengubah mereka karena tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pikir-pikir, Pak, banyak orang yang setahun ini meninggal. Dia nggak sadar ternyata Ramadan tahun lalu itu adalah Ramadan terakhir dalam hidup mereka. Siapa yang tahu? Dan kita pun belum tentu berjumpa dengan Ramadan tahun ini, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya yang pertama, bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Mengapa dinamakan bulan Al-Quran? Karena Al-Quran pertama kali turun di bulan Ramadan. Kata Allah dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu bulan Ramadan, bulan yang turun Al-Quran padanya. Hudal linnasi wa bainatim minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan sebagai al-furqan, pembeda antara hak yang batil, antara tauhid dan syirik, sunnah dan bid'ah, taat dan maksiat, pahala dan dosa. Al-Quran.
Sehingga Al-Quran ini adalah kalamullah, kitab yang mulia, yang menjadikan segala aspek yang berdekatan dengan Al-Quran jadi mulia. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril alaihissalam, karena beliaulah yang menurunkan perantara Al-Quran. Siapa manusia yang paling mulia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau orang yang menerima Al-Quran. Kota yang paling mulia kota apa, Pak? Kota Mekah, karena di sana pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Karena itulah sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih besar dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Kemudian selanjutnya apa? Pada malam apa diturunkan Al-Quran? Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi afdalul lail, malam yang paling afdal dalam sepanjang tahun. Di bulan apa turun Al-Quran? Bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Jadi Al-Quran ini menjadikan sesuatu mulia. Innallaha yarfa bihi qauman wa yadau bihi akharin, kata Nabi SAW. Dengan Al-Quran Allah mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaumnya yang lain. Quran turun bahasa apa, Pak? Bahasa Arab, sehingga bahasa Arab menjadi bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa umat manusia di dunia. Ya, jadi luar biasa. Dan tepatnya Al-Quran turun di Lailatul Qadar, 10 hari terakhir Ramadan. Jadi ini sebagai kritikan ilmiah bagi teman-teman yang berpendapat Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Karena nuzul Quran mereka peringati tanggal 17 Ramadan. Padahal Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pertama kali di malam Lailatul Qadar, yang mana para ulama jumhur mengatakan Lailatul Qadar terletak di bulan Ramadan di 10 malam terakhir, dan 17 enggak masuk 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang bilang tanggal 23, ya di Gua Hira, ya di Jabal Nur, yang tidak jauh dari kota Mekah. Ini yang pertama, bulan apa? Al-Quran. Sehingga di bulan ini kita diperintahkan untuk banyak bergaul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Minimal 1 kali khatam. Ya, meskipun sebenarnya khatam di Al-Quran di bulan Ramadan ini bukan sesuatu yang spesial, ya. Karena di antara kebiasaan ulama terdahulu mengkhatamkan Quran sekali sebulan di luar Ramadan. Jadi tolong teman-teman khatamkan Quran sekali coba di luar Ramadan coba. Selama ini mungkin kita hafal khatam Quran di Ramadan biasa. Coba sekarang di luar Ramadan khatamkan Al-Quran sekali, sehingga di Ramadan kita khatamkan sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Kata Nabi dalam hadis Ahmad, dalam Sunan Ahmad dikatakan saumu syahri sabr wa salasati ayamin min kulli syahrin saumud dahri. Berpuasa di bulan kesabaran dan ditambah 3 hari dalam setiap bulan, itu pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Puasa berapa hari? Di bulan sabar. Apa bulan sabar? Bulan Ramadan, kata para ulama. Ditambah 3 hari dalam setiap bulan, karena 3 hari dalam setiap bulan kan dikalikan 10, berarti 3 kali 10 berapa? 30 hari. Jadi biar dapat pahala puasa sepanjang tahun, minimal dalam setiap bulan puasa 3 hari minimal, biar kita mendapatkan pahala sepanjang tahun. Kenapa Ramadan dinamakan bulan kesabaran? Karena benar-benar dilatih kesabaran kita. Karena sabar itu ada 3. Sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah, sabar meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, dan sabar ketika ditimpa musibah. Dan 3-tiganya ada dalam Ramadan. Contoh sabar mengerjakan ketaatan. Apa contohnya? Bangun pagi untuk sahur. Sahur itu ibadah, tasaharu kata Nabi. Fa inna fi sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena ada keberkahan. Dan susah enggak bangun pagi? Waduh susah. Jam 4
ya, istri udah masak rendang, soto, kari ayam dalam bungkus Indomie, dalam bentuk Indomie. Udah siap-siap tuh, ya sudah siap-siap. Bismillah. Dan makan sahur itu enak apa enggak? Enggak nafsu. Tapi kita latih, kita sabar. Bismillah. Kata Nabi, walau bijur'ati min ma', meskipun seteguk air. Jadi dilatih kesabaran. Belum lagi puasa, belum lagi sholat tarawih. Subhanallah. Apalagi kalau imamnya alif lam mim, langsung Al-Baqarah. Tapi kalau inna a'tainakal kautsar, wah imam favorit. Ya, bacanya pendek-pendek. Sabar. Kadang ngantuk kita, apalagi bergadang dari pagi sampai siang juga kerja, pulang-pulang macet, langsung belum istirahat, langsung siap-siap tarawih. Subhanallah, dilatih kesabaran kita di bulan Ramadan. Begitu juga Pak, sabar meninggalkan kemaksiatan. Ini poin yang kedua. Apa maksiat di bulan Ramadan? Pembatal puasa. Makan di Ramadan, di siang Ramadan maksiat. Minum di siang Ramadan maksiat, berhubungan badan di siang Ramadan maksiat, sehingga kita tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam 5 sore lihat karet udah kayak bihun ya. Kemudian lihat apa lagi? Lihat kecoa kayak kurma gitu. Ya, kenapa? Karena udah mulai lapar. Apalagi hari pertama ujian bagi orang-orang yang belum biasa puasa. Karena itu disunahkan kita membiasakan puasa sejak bulan Sya'ban. Sejak bulan Sya'ban. Padahal nggak ada yang lihat. Ada pisang goreng, CCTV nggak ada, istri sedang keluar. Bisa kita makan tapi kita tinggalkan. Sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar menerima musibah atau hal-hal yang menyakitkan. Apa itu? Lapar, dahaga saat berpuasa. Jadi Ramadan ini melatih kita untuk bersabar. Dan konsep indahnya, kenapa kita bisa sabar Pak? Lapar, haus, dahaga, karena kita yakin akan ada azan maghrib yang menghilangkan segala lapar, haus, dan dahaga. Itu tipsnya. Lebih enak sholat di belakang imam tarawihan yang kita hafal suratnya atau enggak? Lebih enak yang mana? Kita hafal suratnya atau enggak? Kita hafal karena kita tahu ujungnya. Wah, bentar lagi nih. Tapi kalau yang dibaca adalah surat yang kita nggak tahu ujungnya kapan, wah itu ujian. Begitu juga hal-hal yang menyakitkan, kemiskinan yang menimpa kita, sakit yang menimpa kita, macet di jalanan. Kalau kita yakin ini pasti akan berlalu, itu akan menjadi terasa ringan. Sabar. Pasti rasa dahaga ini akan berlalu ketika datang azan berkumandang. Ya, orang yang menunggu kekasih hati bersabar. Dia yakin jodoh insya Allah pasti akan datang, sehingga dia terasa tidak berat dalam penantian. Kalau nggak di dunia, di surga. Semoga di dunia aja. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan insabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau seorang yang sedang berpuasa diajak kelahi, diajak begoco, kalau bahasa Palembang, ya diajak ribut, kita berantem kita, senggol dong. Maka disunahkan orang yang berpuasa mengatakan inni mru'un shaim, aku sedang puasa. Dilatih. Ada yang bikin kita emosi, ada yang dibikin kita naik darah, ada yang bikin kita marah, emosi, maka bilang saya sedang puasa. Dilatih di sana. Sehingga luar biasa sekali dan pantaslah dinamakan sebagai bulan kesabaran. Yang ketiga, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu, salat yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Wa ramadanu ila ramadan, bulan Ramadan sampai Ramadan selanjutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, majtunibatil kabair, menghapuskan dosa di antara keduanya. Nanti Ramadan bulan depan menghapus dosa setahun antara Ramadan yang lalu dan Ramadan yang sekarang. Masya Allah. Jadi benar-benar antusias kita para pendosa, kita orang yang masih tertatih-tatih untuk berbenah diri, sangat merindukan Ramadan karena ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak benar orang yang mengatakan Ramadan dibagi jadi 3, rahmat, ampunan, pembebasan dari neraka. Enggak benar.
Karena sebulan penuh itu adalah rahmat, sebulan penuh adalah ampunan, dan sebulan penuh adalah pembebasan dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar, kata Allah. Allah memiliki orang-orang yang hamba-hambanya yang Allah bebaskan dari api neraka. Wadzalika kullu lailatin, dan itu setiap malam. Bukan 10 malam pertama, bukan 10 malam pertengahan, bukan 10 malam terakhir, tapi semuanya adalah malam ampunan, semuanya adalah hari ampunan. Sehingga kita disyariatkan untuk memperbanyak amal-amal penghapus dosa, yaitu puasa Ramadan dan sholat tarawih. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman, dengan ihtisab, meraih optimis mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Masya Allah nih ya, udah bulan Quran, udah bulan kesabaran, dan ditambah dengan bulan ampunan, sehingga rugi besar kalau kita tidak menyambut dan maksimalkan bulan ini. Dan diantara tips biar kita semangat untuk maksimalkan bulan Ramadan adalah jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kata Nabi SAW, "Sholli sholatal muwaddi'", sholatlah seperti engkau orang yang hendak berpisah dengan dunia. Sholat terakhir, sehingga dia akan mendapatkan kekhusyuan. Kalau kita anggap nih Ramadan terakhir hidup kita, setelah itu kita meninggal dunia, setelah itu kita tiada, kita akan jadikan itu adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Nabi SAW sebulan Ramadan khatam cuma sekali Pak sama malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Ramadan terakhir dalam hidup beliau khatamnya 2 kali. Nabi SAW itikaf dalam setiap Ramadan 10 malam terakhir Ramadan. Tapi di Ramadan terakhir beliau itikaf 20 hari. Seolah-olah beliau mengajarkan kepada kita, innamal a'malu bil khawatim. Yang jadi tolak ukur adalah ending, adalah garis finish. Bukan Ramadan yang dulu, tapi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kemudian yang keempat adalah bulan doa. Karena unik, ketika Allah bicara di Al-Baqarah tentang Ramadan, tiba-tiba Allah selipkan di tengah-tengahnya ayat 186 Al-Baqarah tentang doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku meminta, berdoa kepadaku, maka katakan aku itu dekat secara pengabulan doa, dekat cara mendengar doa, dekat secara mengabulkan doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengabulkan setiap hambaku yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi ada 2 syaratnya. Kalau kau ingin permintaanmu dikabulkan oleh aku, kabulkan juga permintaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pengen punya hajat, kebutuhan nih, Ramadan adalah the best moment. Ya, tempat yang bagus, kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita memanjatkan doa-doa terbaik. Kata Nabi, wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabulah. Setiap mukmin ya itu memiliki doa yang mana ketika dia berdoa dengannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu mustajab berdoa kapan? Ketika berpuasa. Salah sudah awatin mustajabat, kata Nabi, 3 doa yang dikabulkan, 3 doa yang didengarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watus shaim, puasa ketika orang berdoa ya saat dia berpuasa. Yang kedua, da'watul musafir, dakwahnya atau doanya orang yang sedang berjalan jauh. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Dibandingkan berkeluh kesah ketika dizalimi, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengedepankan apa? Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Dan enggak benar kalau doa tersebut
hanya ketika buka puasa. Sebagian orang berkeyakinan ya waktu mustajab itu ketika mau buka puasa tok. Jadi sebelum buka puasa dia doa. Boleh, bagus. Tapi ingat, yang kita pahami, orang yang berpuasa sejak sahur, sejak masuknya azan subuh, Allahu Akbar, sampai azan maghrib, itu semuanya waktu yang mustajab untuk berdoa. Kata Nabi SAW, salah satu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang Allah tidak tolak dakwah atau doa mereka. As-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Jadi sepanjang hari itu doa semua. Itu doa yang mustajab semua. Karena itulah di bulan Ramadan kita berpuasa, maka itu adalah momen terbaik untuk berdoa. Apalagi kita bangun pagi, bangun sebelum subuh. Itu kapan? Waktu sepertiga malam terakhir, ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah mengabulkan doa-doa orang yang memanjatkan doa-doa di sana, sehingga plus dapat waktu sahur. Jadi sahur jangan sibuk nonton film-film lawak, jangan. Itu waktu yang tepat untuk beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktu terbaik dalam sepanjang. Jadi udah dapat waktu yang terbaik karena kita bangun. Biasanya bangun ya ketika azan subuh. Ini bangun setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh. Itu adalah waktu terbaik untuk berdoa. Sehingga Masya Allah, jadi wajar syahrul doa, bulannya berdoa, bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya yang kelima, ya, yang pertama tadi apa? Bulan Al-Quran. Kemudian bulan kesabaran, bulan ampunan, dan bulan doa. Dan yang kelima, dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka. Kata Nabi SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Hadis Ahmad. Sahabat ketika itu mendengar Nabi bersabda, sahabat, kata Nabi, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi antusias, ditunggu-tunggu. Seperti kita menunggu, ya misalnya nikah 5 bulan lagi, wah ditunggu-tunggu tuh tanggal, wah dilihat lagi 4 bulan lagi, 3 bulan lagi, gitu. Atau misalnya ada sebagian orang yang menunggu-nunggu waktunya untuk umroh pertama kali, haji pertama kali, dia tunggu antusias. Atau misalnya orang yang pengen tamat wisuda, udah 7 tahun misalnya kuliah nggak kelar-kelar, dia tunggu-tunggu tuh tanggal wisuda. Begitu juga kita, jangan sampai tahu Ramadan kapan? Iklan sirup di TV, oh baru Ramadan, ya. Atau iklan kurma di televisi, baru sadar dia Ramadan. Enggak, kita harus jauh-jauh, 30 hari lagi, dihitung-hitung nih. Ya pokok tanggal 23 Maret kalau hisab Muhammadiyah ya. Allah alam yang tepatnya kita ya, atau yang lebih tepatnya kita tunggu keputusan pemerintah. Hanya saja itu menunjukkan antusiasme kita untuk menyambut bulan Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Apa sih artinya dibukakan pintu surga? Sebagian ulama berpendapat maksudnya pintu surga benar-benar dibuka, pintu neraka benar-benar ditutup. Sebagian lagi ada yang berpendapat maksudnya arti dibukakan pintu surga, dimudahkan kita berbuat taat. Iya apa ya? Iya. Kalau dulu di luar Ramadan baca Quran tuh ya Allah, alif lam mim. Ya di Ramadan Masya Allah bisa one day one juz, sehari 1 juz. Kalau orang pecinta sepak bola menunggu-nunggu ya FIFA World Cup, ya Piala Dunia, maka kita sebagai orang-orang yang menghamba kepada Allah menunggu-nunggu bulan Ramadan. Dan kalau orang pengen olimpiade, pengen lomba, pasti yang namanya dia akan pemanasan, stretching. Gak mungkin dia pemanasan ya lomba tanpa pemanasan, tanpa latihan. Dan bagaimana latihan menyambut Ramadan? Kalau orang pengen lomba futsal, gak mungkin latihannya badminton, ya enggak, lombanya lomba futsal. Maka latihannya ya futsal. Begitu juga di Ramadan. Cara menyambut Ramadan adalah dengan memaksimalkan bulan Sya'ban dengan ibadah-ibadah Ramadan.
Kalau di Ramadan kita berpuasa, banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban sebagai latihan. Kalau di Ramadan kita sholat tarawih, banyak-banyak sholat malam di bulan Sya'ban. Kalau kita di Ramadan membaca Quran, perbanyak baca Quran di bulan Sya'ban. Sebagaimana ulama mengatakan bulan Sya'ban syahrul qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Sebagaimana kita sedekah di bulan Ramadan, maka perbanyak sedekah di bulan Sya'ban agar nggak kaget karena udah sering latihan. Hari pertama langsung. Kenapa? Karena dia udah biasa di bulan Sya'ban. Poin yang keenam adalah dibelenggu para setan dari kalangan jin. Kenapa dibilang dari jin? Karena setan ada dua, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Yang paling berat yang mana? Setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan jin kita baca ayat kursi dia lari. Tapi kalau setan dari kalangan manusia kita baca ayat kursi malah dia makin jadi-jadi. Ente bilang anak setan, ya. Anak cuman ngajak ente untuk nginum kok, ngajak ente untuk main judi kok. Oh, nggak usah kajian, nggak usah sholat, nggak usah apa itu, ya, nggak usah hijrah, nggak usah. Nah, ini namanya setan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kita berlindung kepada Allah dari setan. Jadi setan itu sifat yang suka ingkar kepada Allah. Jadi kalau ada orang manusia yang dia ingkar kepada Allah, maka dia setan dalam kategori setan dari golongan manusia. Nah, yang dibelenggu adalah setan dari kalangan jin. Di antara istimewanya Ramadan kata Nabi SAW, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Ketika malam pertama Ramadan, sidang isbat ditetapkan besok Ramadan, kemudian kata Nabi, "Suffidatis syayatin." Setan-setan dibelenggu, maksudnya dari kalangan jin, wa maradatul jin, ya, setan dan jin dibelenggu. Dalam hadis yang lain, wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu di bulan tersebut. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, kenapa masih ada orang yang enggak puasa, yang masih nyebat ketika bulan Ramadan? Kenapa ada orang yang dia masih pamer aurat di bulan Ramadan, yang dia enggak sholat tarawih, apalagi sholat yang 5 waktu di bulan Ramadan, yang dia malah berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan? Katanya setan udah dibelenggu, katanya setan udah diikat. Maka jawabannya ada beberapa pandangan para ulama. Yang pertama, maksudnya ini pendapat yang pertama, setan tuh bukan dibelenggu nggak bisa menggoda, tapi tidak leluasa menggoda seperti di luar Ramadan. Ya, leluasa di bulan Ramadan. Ya, jadi tetap menggoda, tapi geraknya terbatas. Ya, tapi godaannya terbatas, tidak seperti di luar Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Tapi ini pendapat yang kurang tepat karena hadisnya mengatakan tughallu fi syayatin, dibelenggu. Bukan cuma dibatasi geraknya, bukan cuma diikat tapi dia masih berjalan, dibelenggu. Pendapat yang kedua, maksudnya yang dibelenggu hanyalah pemuka-pemuka setannya, tokoh-tokoh besar, kelas kakapnya. Jadi yang keliaran itu kelas teri. Kalau kita pakai pendapat ini, orang yang bermaksiat di Ramadan itu imannya lemah karena sama kelas tiri aja kalah. Karena yang kroco-kroco yang turun tangan, orang pada puasa dia nggak puasa, ini berarti imannya lemah. Kenapa? Sama kroco setannya tergoda. Ini pendapat yang kedua. Ya, jadi bawahannya bisa menggoda, yang dibelenggu hanyalah atasan-atasannya. Tapi ini pun kurang tepat. Kenapa? Karena tidak dijelaskan yang dibelenggu adalah para tokoh-tokohnya. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang benar, yaitu benar-benar setan tuh dibelenggu udah. Sebagaimana konteks hadis ini. Terus kenapa ada maksiat? Ingat, maksiat itu bukan hanya dari faktor eksternal, tapi juga ada faktor internal. Dan faktor internal ini adalah hawa nafsu kita, diri kita. Istilahnya setan itu udah menggoda kita selama 11 bulan. Jadi hawa nafsunya udah diikutin oleh setan, udah dididik oleh setan, udah di SOP oleh setan. Sehingga ketika setannya liburan 1 bulan, ya itu autopilot udah. Udah autopilot.
Kenapa meskipun bosnya pergi misalnya ya ke ibu kota, ini tetap jalan ini usaha. Kenapa? Karena udah dididik 11 bulan. Sebagaimana orang minum kopi katanya kita aduk-aduk ya pakai sendok, kemudian sendoknya kita cabut. Masih ngaduk gak? Masih ngaduk. Begitu juga setan tuh udah ngaduk-ngaduk kita. Jadi meskipun sendoknya dicabut, nah kita tetap jalan, waliyazubillah. Ya, jadi ini yang menjadikan kita itu kenapa? Kebiasaan yang sudah buruk, hawa nafsu kita. Jadi seandainya setan pun dibelenggu, kita tetap berbuat dosa karena hawa nafsu kita. Karena nafsu ada 3. Yang pertama adalah nafsun la amaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan, jiwa yang mengajak kepada meninggalkan kebaikan. Yang kedua nafsun lawamah, jiwa yang suka mencela, jiwa yang labil, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jadi ketika dia berbuat dosa, tuh sampai kapan ente kayak gini? Ini nafsu lawamah, tapi masih ngerjain. Ketika meninggalkan kewajiban, aduh aku mau berubah nih. Artinya ada pergolakan antara jiwa dengan kelakuan kita. Jiwa kita pengen gini, kitanya gini. Kita pengen gini, jiwa kita pengen gini. Kadang kita pengen tobat, kadang masih pengen ngerjain. Ini nafsun lawamah. Dan yang terakhir ini nafsun yang luar biasa, nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketujuh, terdapat Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, faman hurima khairaha faqad hurim. Di bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun 4 bulan. Ada nggak di sini yang usianya 83 tahun 4 bulan? Nggak ada, insya Allah. Siapa yang dihalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah dihalangi dari banyak kebaikan. Karena yang 83 tahun 4 bulan aja dia nggak antusias. Karena inilah diantara bedanya tarawih di Arab Saudi dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia setiap hari mengalami kemajuan, ya maju, sopnya maju ya. Jadi 10 hari pertama yang rame masjid di Indonesia. 10 hari yang kedua yang rame pasar ya, diskon ya. 10 hari terakhir yang rame bandara, terminal, stasiun, karena pengen mudik, karena pengen mudik. Kalau saya pengen bagusnya mudik itu di liburan Lebaran Idul Adha, karena Lebarannya 4 hari, ya hari nahar, kemudian ayyamu tasyrik 11, 12, 13. Kalau bisa jangan mudik di bulan di Idul Fitri, karena kalau kita mudik nggak fokus kita ngejar Lailatul Qadar, gitu loh. Adatnya kebiasaannya tuh ubah mudik itu di Lebaran Idul Adha, apalagi bisa makan kambing kan enak kan ya. Pada Idul Fitri cuma 1 hari Lebarannya, ya tanggal 2 Syawal udah boleh puasa Syawal. Jadi inilah diantara istimewanya malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang mana umat terdahulu ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat umat terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh usianya berapa? 1000 tahun. Sedangkan usia kita Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang bisa lewat itu. Artinya, waduh, mereka ibadah sama Allah 1000 tahun, kita 60 tahun. Tenang. Di antara istimewanya umat ini adalah Lailatul Qadar. Meskipun usia kita pendek, tapi ada Lailatul Qadar setiap tahunnya. Kalau kita dapat 10 tahun Lailatul Qadar, udah dapat 800 tahun. Enggak beda jauh dengan umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang lebih tepat, malam Lailatul Qadar turun di 10 malam terakhir. Dan lebih tepat pendapat Imam Muzani ya, dan Imam Nawawi, pindah-pindah setiap tahun. Ya, pindah-pindah setiap tahun, mungkin malam 21, mungkin tahun depan 23, tahun depan 25, tahun depan 27. Meskipun mayoritas kebanyakan para ulama berpendapat di malam 27, tapi yang lebih tepat yang saya pilih
Ini lebih menenangkan hati, yaitu bisa pindah-pindah biar hati kita full. Ya, dulu udah dikasih tahu Nabi itu kapan Lailatul Qadar di bulan tersebut, tapi gara-gara ada dua orang berantem dihilangkan keberkahan itu. Jadi lupa Nabi SAW. Ya, ini diantara yang harus kita pahami biar kita antusias menyambut bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini ada amalan-amalannya. Jadi amalan Ramadan ada yang khusus Ramadan, ada yang juga umum di luar Ramadan. Khusus Ramadan salah satunya adalah puasa Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua sholat tarawih. Nggak bisa sholat tarawih di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga zakat fitri atau zakat fitrah. Ini 3 amal Ramadan yang khusus Ramadan. Adapun 4 atau 5 amalan di luar Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Pak Ustadz, mana yang lebih bagus, menghafal Quran atau membaca Quran? Jawabannya adalah mana yang lebih dekat dengan Quran. Ada sebagian orang tuh yang kalau ngapal nggak semangat dia, tapi kalau baca dia semangat, maka bagus dia membaca. Ada orang yang, Ustadz saya tuh nggak suka baca, saya sukanya menghafal, maka menghafal. Pokoknya mana yang lebih bikin dia dekat dengan Al-Quran. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Yang kedua memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Ya, termasuk diantaranya adalah memberi makan orang yang sedang puasa. Dosa dong. Orang puasa dikasih makan, boleh nggak? Maksudnya untuk buka puasa ya. Jangan dikasih makan orang yang berpuasa kecuali untuk buka puasa. Nih untuk buka puasa. Kemudian selanjutnya adalah umroh di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, ta'dilu hajatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Masya Allah. Jadi umroh ya, dan haji itu diantara bedanya adalah haji khusus cuma di bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kalau umroh boleh setiap bulan. Ya, boleh di bulan apa saja, tapi yang lebih afdol di bulan Ramadan. Ya, salah satu cita-cita saya yang belum kesampaian, iktikaf di bulan Ramadan. Sehingga yang terakhir adalah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Boleh nggak iktikaf di luar Ramadan? Jawabannya boleh, tapi yang lebih afdol di bulan Ramadan. Insya Allah kita bahas tentang puasa Ramadan dan yang semisalnya pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat, semoga menjadi salah satu bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah menyambut Ramadan. Buktinya kita belajar. Di antara cara menyambut Ramadan adalah dengan cara belajar seputar Ramadan. Minimal malam ini tahu dulu Ramadan tuh begitu istimewa, diingatkan lagi. Begitu spesial biar kita semangat, merindukan, memaksimalkan dan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar berjumpa dengan Ramadan dengan kondisi yang sehat, semangat ya, dan menjadikan ini Ramadan terhebat dalam hidup kita. Demikian kita akhiri ya, tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah tanya jawab di kesempatan yang lain kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.